Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 21, Berburu atau Diburu. Berburu selalu merupakan permainan kesabaran dan keberuntungan. Tidak semua orang bisa melihat banyak binatang buas dan hewan datang ke arah mereka, rela dibunuh. Itu akan sangat konyol. Kecuali jika hewan itu melarikan diri dari pemangsa besar lainnya, mereka tidak akan datang dengan patuh ke arah seorang pemburu. Lin Xiao diam-diam melakukan perjalanan di hutan yang sunyi. Suara jangkrik bisa terdengar dari kejauhan. Selain suara burung di dekatnya, Lin Xiao tidak mendengar apa-apa lagi. Itu sangat sunyi di hutan. Sungai sudah cukup jauh di belakangnya. Lin Xiao memilih untuk melakukan perjalanan melewati sungai, menyeberanginya dengan harapan dia akan memiliki kesempatan yang lebih baik ketika dia menjelajah lebih dalam lagi. Biasanya, dia tidak berani menyeberang sejauh ini, tapi dia ingin menguji apakah dia memiliki apa yang diperlukan untuk bertahan hidup di sini atau tidak. Ditambah lagi, dia membutuhkan daging. Saudara itu pasti akan membajak harga daging jika saya mencoba untuk pergi dan membeli daging di desa. Memikirkan kedua saudara Su, Lin Xiao merasa suasana hatinya memburuk, tetapi dia dengan cepat menyesuaikan kondisinya. Tidak perlu baginya untuk repot dengan duo yang menyebalkan itu. Saat ini, dia hanya harus fokus untuk mendapatkan daging yang cukup untuknya, saudaranya, dan jelas Wen Renyu yang terlantar. Asteris berdesir. Mendengar suara gerakan yang samar, Lin Xiao menghentikan gerakannya dan bersembunyi di balik pohon. Matanya dengan hati-hati melihat sekelilingnya, berusaha menemukan sumber suara itu. Tidak ada apa-apa di sekitar, setidaknya tidak dalam bidang penglihatannya. Mencengkeram busurnya dengan erat, Lin Xiao tetap diam. Seringkali pemburu harus menunggu mangsanya karena tidak mudah bagi mereka untuk bertemu satupun. Mereka harus menunggu kesempatan yang tepat. Tepat saat dia berpikir, Lin Xiao akhirnya melihat makhluk yang sedang dia tonton. Itu keluar dari semak-semak dan menunjukkan warna bulunya yang coklat tua. Tubuh banteng yang besar dapat dengan mudah menimbulkan ketakutan bagi siapapun yang melihatnya. Tekanan besar terlihat jelas pada hari itu dan mungkin akan menghancurkan semua orang yang berani mendekat. Lin Xiao merasa seperti jiwanya meninggalkan tubuhnya saat ini. Hari pertamanya mencoba berburu sendiri selain mencoba memancing kemarin dan dia sudah bertemu monster peringkat 1. Hewan normal tidak dapat menciptakan tekanan saat mereka menunjukkan diri. Hanya mereka yang telah menyerap ki yang cukup dari dunia yang dapat menghasilkan tekanan di sekitar tubuh mereka, yang akan berfungsi sebagai metode untuk menanamkan rasa takut dan provokasi kepada musuh mereka. Haruskah dia lari? Tapi Lin Xiao tahu bahwa hanya dengan bertemu dengan banteng besar ini kali ini sudah berarti kematiannya. Dia ingin lari jauh dari sini, tetapi merasa bahwa meskipun dia berlari, dia tidak akan secepat banteng. Apa yang harus dia lakukan? Di sana, banteng itu tiba-tiba berbicara. Suara itu terlihat sangat jinak dan imut, namun efeknya adalah pohon-pohon berguncang karena tekanan dari suaranya saja. Hewan-hewan kecil di sekitarnya dengan cepat bersembunyi di dalam sarang mereka, tidak mau keluar apapun yang terjadi. Hewan yang lebih besar sudah lari sejauh mungkin. Lin Xiao menyingkirkan keraguan yang dia miliki saat dia mulai melangkah mundur. Matanya masih terpaku pada banteng besar itu, khawatir banteng besar itu tiba-tiba akan menyerangnya tanpa pemberitahuan. 1 langkah. 2 langkah. Setelah beberapa langkah, Lin Xiao berhasil menciptakan jarak beberapa meter antara dia dan banteng besar itu. Menjaga kehadirannya serendah mungkin, Lin Xiao mencoba yang terbaik untuk tidak menarik perhatian banteng itu. Tetapi pada saat ini, banteng itu tiba-tiba menoleh ke arah Lin Xiao. 2 pasang mata, satu milik banteng dan satu milik manusia, saling memandang. Sialan, di sana. Banteng itu meraung dengan suaranya yang imut sementara Lin Xiao berbalik dan berlari secepat mungkin. Pikirannya dikutuk dengan segala macam kata-kata kotor yang bisa dia pikirkan saat dia berlari menuju arah sungai lagi. Kemana aku harus pergi? Di sana. Banteng itu mengamuk dan menghancurkan semua pohon sebelum tepukannya.
Terlepas dari suaranya yang terdengar seolah-olah itu tidak lebih dari banteng yang lemah, Lin Xiao tahu lebih baik dari itu. Suaranya benar-benar rumit. Bagaimana mungkin banteng ini bisa mendapatkan suara yang begitu imut? Pikiran Lin Xiao mengembara saat dia mempercepat, mencoba mengabaikan pikiran bahwa dia mungkin mati saat ini dari banteng suara palsu yang terus menipu orang dengan suaranya. Semakin dekat, tekanan di belakangnya semakin besar dan besar. Lin Xiao melihat sekelilingnya dan melihat sebuah pohon tipis namun tinggi tidak jauh darinya. Dia mendapat ide ketika dia melihat itu sambil menarik akar gantung yang dia bawa. Membawa tali atau dalam hal ini menggantung akar penting karena dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Dia memutar akar ke pohon lain secepat mungkin. Setelah itu, dia menendang pohon yang lebih besar dan meraih pohon yang kurus namun tinggi itu lalu memanjatnya. Batang tipis itu dibengkokkan dengan Lin Xiao di atasnya dan semakin sulit untuk membengkokkan pohon dengan bantuan akarnya. Sekarang, Lin Xiao semakin dekat ke tanah dan banteng itu sudah dekat. Ini akan menyakitkan. Lin Xiao dengan tegas melepaskan cengkeramannya pada akar dan pohon itu kembali ke posisi semula sementara Lin Xiao terbang di udara. Di mana? Banteng tertegun melihat manusia terbang. Bab 22, Menarik Banteng. Terbang selalu menjadi impian semua orang. Begitu kultivasi mereka cukup tinggi, mereka akan bisa mendapatkan kemampuan bertarung. Tapi tentu saja, mereka bisa menggunakan metode lain untuk terbang di langit seperti yang dilakukan Lin Xiao. Adapun efek setelahnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dilewati. Aku hidup. Mendarat di atas pohon yang rimbun, Lin Xiao senang dia masih hidup. Meskipun dia akhirnya jatuh ke tanah setelah itu, semak-semak juga membantu menahan kejatuhannya. Ada banyak goresan dari dahan di lengan dan kakinya, tapi dia tidak mempedulikannya. Melirik ke belakang, Lin Xiao hampir mengutuk saat melihat banteng itu masih berlari ke arahnya. Tampaknya banteng itu menaruh minat pada manusia yang berhasil terbang. "Mengapa kamu datang ke sini, kamu banteng gila?" desir. Berdiri, Lin Xiao bergegas berlari sekali lagi. Tangannya masih memegang busurnya. Saat itulah dia berpikir sendiri tentang apakah ide yang bagus untuk mencoba menembak banteng dengan panah. Tapi bagaimana kalau semakin marah? Tapi banteng itu semakin dekat dan dekat. Lin Xiao tidak yakin bahwa dia akan dapat melakukan aksi yang sama seperti sebelumnya karena dia tidak memiliki akar lain yang dapat berfungsi sebagai tali. Adapun memanjat pohon untuk menghindari banteng itu. Di sana, sudah ada begitu banyak pohon yang dihancurkan oleh kekuatan banteng. Kecuali dia ingin terbunuh, dia lebih baik tidak memanjat pohon dan menetap di sana. Apa yang harus saya lakukan? Banteng itu semakin dekat. Persetan, aku hanya akan mencoba keberuntunganku. Mengambil anak panah dari tabung yang dibawanya, Lin Xiao membidik ke arah banteng dan melepaskan anak panah itu. Ketika dia masih kecil, dia telah berlatih cara menggunakan busur dengan ayah angkatnya bersama saudara laki-lakinya. Keduanya tidak cukup kuat untuk melindungi diri mereka sendiri, jadi mereka perlu belajar cara menggunakan senjata. Karena Lin Yun cukup lemah, orang tuanya memutuskan bahwa busur akan menjadi senjata yang bagus. Lin Xiao juga belajar bagaimana menggunakannya karena bisa berguna. Berkat itu, mereka berdua bisa menggunakan busur jika diperlukan. Zing. Busur itu mengarah langsung ke kepala banteng dan tidak bisa menembus kulitnya yang keras. Namun, ujung panah yang tajam menyerempet permukaan, menciptakan garis luka di wajah banteng. Banteng itu menatap wajahnya. "MMOOOOO. Beraninya manusia ini mencakar wajah tampanku." Jika saja banteng itu bisa berbicara, Lin Xiao memiliki firasat bahwa itulah yang pasti akan dikatakan oleh banteng itu. Namun, dia tidak punya waktu untuk peduli karena dia harus terus berlari. Banteng yang marah terus menyuarakan suaranya yang imut saat ia bergegas menginjak Lin Xiao sambil menghancurkan pepohonan di jalan. Tidak ada hewan lain yang terlihat di jalan setapak. Lin Xiao menyiapkan panah lain sambil berlari secepat mungkin. Ketika jalan di depannya jelas, Lin Xiao membalikkan tubuh bagian atasnya dan melepaskan panah sekali lagi. Zing. Banteng itu menghindari panah, tetapi mengenai sisi tubuh banteng. Batu tajam itu menciptakan garis luka lain saat darah merembes keluar.
Tapi luka sekecil itu tidak akan cukup bagi Lin Xiao untuk membunuh banteng yang menyebalkan ini. Begitu. Sialan, kamu ingin mencoba menyakiti wajah tampanku lagi. Aku tidak akan membiarkanmu. Lin Xiao terus berlari lebih cepat dan lebih cepat. Suara air memasuki telinganya saat dia semakin dekat ke desa. Matanya berbinar ketika dia mengingat sungai kecil tempat dia biasanya mengambil air untuk saudaranya dan dirinya sendiri. Tunggu, jika dia membawa lembu itu ke desa, apa yang akan dikatakan penduduk desa kepadanya? Di dalam benaknya, Lin Xiao menghitung mana yang lebih penting, nyawanya, atau pendapat penduduk desa tentang dirinya. Bahkan tidak butuh sepersekian detik baginya untuk mengambil keputusan. Tentu saja, hidupnya lebih penting. Bahkan jika penduduk desa marah, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya jika mereka tidak tahu bahwa dialah yang menarik banteng itu. Dengan mengingat hal itu, Lin Xiao dengan cepat menggerakkan kakinya ke sisi lain, menuju jalan yang menuju ke desa dan bukan ke arah tebing itu. Ada hutan kecil di samping gunung tinggi tempat dia biasa mencari tumbuhan. Mo! Banteng yang mengamuk itu masih mengejar di punggungnya dan Lin Xiao mencoba untuk mempercepat kecepatannya. Dengan mengitari area ini, dia juga akan secara efektif menarik banteng itu menjauh dari rumahnya tempat tinggal saudara laki-lakinya. Dia tidak ingin banteng mengamuk di sana juga karena ada banyak tumbuhan berharga yang telah dia kumpulkan selama beberapa waktu. Zing! Lin Xiao mencoba menembak banteng itu lagi, tapi kali ini meleset. Banteng itu dengan bangga menyuarakan suaranya lagi seolah meminta pujian. Mengapa banteng ini terlihat seperti anjing sekarang? Mo! Saat desa mulai terlihat, Lin Xiao memperhatikan ada beberapa orang yang keluar dari desa. Dari pakaian mereka dan juga senjata di tangan mereka, Lin Xiao tahu bahwa mereka adalah bagian dari regu berburu. Pasukan berburu, ya. Aku datang untuk memberikan hadiah yang bagus untukmu. Lin Xiao melihat sungai di sisinya dan dengan tegas melompat ke dalam. Bab 23, Gua Tersembunyi. Suara gemercik air menarik perhatian warga desa di sana. Mereka dengan cepat mengangkat kepala dan yang bisa mereka lihat hanyalah banteng yang mengamuk datang ke lokasi mereka. Meskipun ada sungai yang memisahkan mereka dari banteng, mereka tidak berpikir itu akan cukup untuk menghentikan banteng tersebut. Apakah banteng takut air? Guyuran. Banteng itu juga dengan tegas memasuki air. Itu berhenti sejenak ketika mencoba mencari manusia jahat yang ingin melukai wajahnya. Banteng. Ada banteng di sini. Itu sudah menjadi binatang peringkat 1. Membantu. Salah satu dari mereka menyiapkan busurnya dan mengarahkannya ke banteng. Zing. Banteng itu mengenai kepala banteng. Banteng itu memandang ke arah penduduk desa saat matanya memerah sekali lagi. Setelah bertemu dengan satu manusia kurang ajar, kini dia bertemu dengan lebih banyak manusia kurang ajar yang berani menyakitinya. Begitu. Siapa yang berani melukai wajah tampanku lagi? Aku akan menghajarmu sampai habis dan mengubahmu menjadi daging cincang. Banteng itu dengan cepat mengubah targetnya dan menuju ke arah penduduk desa dengan kepala menunduk, siap menerkam mereka. Karena sungai cukup dangkal di beberapa tempat, banteng langsung menuju ke sisi lain dan kemudian bergegas ke penduduk desa. Ia siap menghancurkan siapapun yang berani melukai wajahnya yang tampan. Untung banteng itu bodoh. Di dalam air, Lin Xiao mengintip keluar untuk menarik napas. Dia mengangguk puas ketika melihat penduduk desa sibuk melawan banteng dan sepertinya tidak memperhatikan sungai sama sekali. Karena itu masalahnya, dia lebih baik menjauh dari sini dan membiarkan anggota regu berburu menikmati hadiahnya untuk mereka. Tapi tentu saja, Lin Xiao tidak beranjak dari air. Benar-benar lelucon. Jika banteng itu tiba-tiba tertarik padanya lagi, itu akan menjadi kematiannya. Dia lebih baik tinggal di dalam air dan dengan hati-hati berenang kembali ke gubuknya dan mencoba peruntungannya untuk berburu nanti. Guyuran. Air memercik sedikit saat Lin Xiao tenggelam ke dalam air sekali lagi. Dia berenang dengan hati-hati dan menapaki air sambil terus melakukan perjalanan. Kedalamannya hanya 1-2 meter, jadi tidak terlalu dalam. Namun, tidak banyak orang yang suka berenang di sungai. Lagi pula, lokasi sungai itu jauh dari penduduk desa, jadi mungkin ada binatang buas yang datang.
Jika mereka diserang saat bermain, itu akan menjadi adegan yang sangat menarik. Tak lama kemudian, Lin Xiao sudah mencapai daerah di mana dia tidak akan terlihat oleh penduduk desa bahkan jika dia keluar. Namun, dia tetap berenang di dalam air dan mencoba peruntungannya untuk menemukan beberapa ikan. Tidak ada ikan di sini. Sangat disayangkan, tetapi tidak ada ikan yang bisa dilihat Lin Xiao. Bahkan jika ada, itu terlalu kecil. Mereka hanya seukuran ujung jari kelingkingnya, yang sangat kecil. Bahkan jika dia menangkap mereka, dia akan membutuhkan lebih dari 100 untuk kenyang dari memakan ikan sekecil itu. Dia tidak ingin menyia-nyiakan waktunya. Guyuran. Lin Xiao melirik ke samping dan menyadari bahwa dia berada di dekat gunung. Hanya beberapa meter lagi dan dia akan mencapai sisi gunung tempat dia biasanya mengumpulkan tumbuhan. Dia melihat ke belakang dan mengangguk puas ketika dia melihat bahwa tidak ada orang yang mengejarnya. Sementara dia juga ingin mendapatkan sebagian dari banteng itu, dia belum mau mati. Akan lebih baik membiarkan mereka yang sudah cukup mampu untuk menghadapi banteng sementara dia memberi jalan kepada mereka. Guyuran. Lin Xiao memilih untuk terus berenang karena dia belum pernah berenang di area ini sebelumnya. Mungkin dia akan lebih beruntung dan menemukan beberapa ikan. Di sana lebih gelap. Lin Xiao memperhatikan bahwa satu sisi bebatuan di dasar danau tampak lebih gelap dibandingkan sisi lainnya. Seolah-olah bebatuan itu dicat hitam atau sebenarnya ada jalan setapak di sana. Dia berenang lebih dekat dan menyadari bahwa itu benar-benar jalan. Namun, terlalu gelap untuk melihat lebih jauh dari 2 meter. Haruskah saya mencoba menjelajah? Yah, dia sudah gagal mendapatkan apapun dari percobaan berburu sebelumnya, jadi dia mungkin bisa menebusnya dengan mencoba menjelajahi tempat ini. Berenang, Lin Xiao menarik napas dalam-dalam lalu kembali ke gua. Perlahan tapi pasti, dia berenang ke dalam sambil mencoba yang terbaik untuk melihat sekelilingnya. Jalannya sempit karena dia bisa dengan mudah menyentuh dinding dengan tangannya. Namun, itu masih gelap seperti biasa. Semakin dalam dia pergi, semakin gelap itu. Berapa panjang terowongan ini? Lin Xiao mulai khawatir dengan nafasnya saat dia tiba-tiba melihat cahaya redup dari depan. Bersorak di dalam hatinya, dia berenang lebih cepat menuju arah cahaya. Sedikit lagi dan dia akan bisa keluar. Guyuran. Keluar dari air, Lin Xiao menarik napas dalam-dalam. Tidak pernah terasa senyaman ini untuk bisa bernapas lagi. Dia melihat sekelilingnya ketika dia menyadari bahwa dia berada di dalam gua. Di mana saya? Bab 24, tidak ada. Itu adalah gua yang gelap, namun masih ada cahaya redup dari beberapa tumbuhan yang menempel di beberapa dinding. Lin Xiao telah mengetahui tentang Light Night Moss ini. Lumut bisa menyala saat gelap karena menghasilkan cahaya sendiri. Adapun bagaimana, dia sendiri tidak yakin. Lin Xiao keluar dari air dan meregangkan tubuhnya. Jarak ke sungai tidak terlalu jauh dan tempat ini cukup tersembunyi. Jika dia ingin bersembunyi di masa depan, dia mungkin bisa datang ke sini. Aku bertanya-tanya mengapa tidak ada yang pernah menemukan tempat ini sebelumnya. Oh, saya perlu memastikan bahwa benar-benar tidak ada orang di sekitar. Gua itu tidak memiliki apa-apa di dalamnya selain bebatuan dan beberapa Light Night Moss. Lin Xiao tidak menemukan tanaman apapun saat dia berjalan di sekitar area tersebut. Kepadatan Qi terasa sedikit lebih tinggi daripada di luar, tetapi hanya sedikit. Bahkan jika dia menghabiskan waktunya berlatih di sini, peningkatannya akan minimal. Setelah berjalan sebentar, Lin Xiao menyadari bahwa gua itu sebenarnya cukup besar. Ada beberapa jalur di dalam dengan Light Night Moss menutupi dinding yang membantunya melihat semuanya. Tidak ada apa-apa di sebelah kiri. Tidak ada yang benar. Tidak ada apa-apa di depan. Setelah berjalan beberapa lama, Lin Xiao menyimpulkan bahwa ini adalah gua kosong. Dia benar-benar kecewa. Bukankah mereka selalu mengatakan bahwa akan ada rahasia kuno di dalam gua tersembunyi di mana orang bisa mendapatkan sesuatu yang istimewa? Kenapa tidak ada apa-apa di dalam gua ini? Lin Xiao merasa ingin merajuk. Dia mendengar dari ayahnya bahwa jika mereka menemukan tempat tersembunyi khusus, ada kemungkinan besar mereka bisa mendapatkan sesuatu yang berharga. Tetapi, sepertinya itu lebih seperti cerita daripada kebenaran.
Tidak ada apapun di dalam gua ini yang ditemukan Lin Xiao secara kebetulan karena dia ingin menghindari pertemuan dengan siapapun dari desa. Jika mereka mengetahui bahwa dialah yang membawa banteng itu ke desa, mereka tidak akan membiarkannya. Saya hanya akan mengambil beberapa lumut. Lumut akan dapat membantunya melihat saat dia bepergian di dalam air. Selain itu, dia tahu bahwa lumut dapat digunakan untuk obat. Saudaranya mungkin tahu beberapa atau Wenren Yu mungkin bisa menggunakannya. Hanya mengambil sedikit lumut saja sudah cukup. Lin Xiao menggunakan pisaunya dan memotong lumut itu. Dia mengumpulkan seukuran telapak tangannya lalu dia menyimpan pisaunya lagi. Meskipun sayang gua ini tidak memiliki sesuatu yang berharga, itu mungkin bisa menjadi tempat pelariannya di masa depan atau jika dia ingin mengumpulkan lebih banyak Light Night Moss. Guyuran. Memasuki air sekali lagi, Lin Xiao berenang kembali ke arah yang dia tuju sebelumnya. Dengan bantuan lumut di tangannya, sekarang dia bisa melihat bahwa jalan itu terbuat dari bebatuan alam. Itu tidak rata dengan beberapa bagian menyembul di sana-sini. Mungkin pergeseran gunung dapat memblokir rute ini dalam beberapa tahun lagi. Saat Lin Xiao keluar dari gua, dia melihat ada batu besar yang seharusnya menghalangi jalan. Karena terus didorong oleh air, ia bergerak sedikit demi sedikit hingga tempat yang seharusnya tertutup terlihat lagi. Aku harus mengembalikan batu itu ke posisinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Lin Xiao meletakkan Light Night Moss di atas batu di dekat sungai lalu berenang lagi. Dia menggunakan tangannya dan mulai mencoba memindahkan batu yang seharusnya menghalangi jalan. Itu bergerak sedikit demi sedikit. Setelah mencoba selama lebih dari 1 jam, Lin Xiao berhasil memblokir rute sedikit, tetapi tidak banyak kemajuan. Kekuatannya tidak cukup untuk menggerakkan batu besar itu saat berada di dalam air. Jika di luar, dia mungkin tidak berpikir itu sulit. Sial, ini sudah lewat tengah hari. Matahari perlahan terbenam di barat dan Lin Xiao tahu bahwa bepergian ke hutan pada saat ini akan terlalu berbahaya. Dia tidak punya pilihan lain selain kembali dengan tangan kosong hanya dengan Light Night Moss ini. Tak lama kemudian, Lin Xiao telah kembali. Kakak, kamu kembali. Iya, Lin Xiao meletakkan Light Night Moss di atas meja. Aku tidak berhasil berburu apapun, tapi aku mendapatkan ini. Oh, tidak perlu khawatir tentang itu. Putra penjaga toko Wan datang kemarin dan memberitahu kami bahwa besok ada pesta. Su Hei berhasil mengalahkan banteng peringkat 1 dengan bantuan semua orang. Lin Xiao mengangkat alisnya. Tampaknya banteng itu masih belum bisa menandingi body training peringkat 8. Dia harus menjadi lebih kuat jika ingin mengalahkan banteng itu sendirian di masa depan. Dengan semua orang. Iya, mereka bilang aneh kalau banteng muncul di dekat sungai, tapi karena masih pagi, masih banyak orang. Mereka semua bekerja sama dan memutuskan untuk mengundang semua orang ke pesta. Oh, kamu sepertinya tidak tertarik, kakak. Yah, karena mereka memberikan daging gratis, kita harus berterima kasih kepada mereka, kata Lin Xiao sambil tersenyum. Makan saja sampai kenyang besok, Yun. Tentu saja, kakak. Wenren Yu memutar matanya saat mendengar percakapan saudara itu. Apakah mereka tidak khawatir penduduk desa akan berpikir bahwa mereka tidak tahu malu karena makan begitu banyak meskipun mereka tidak melakukan apa-apa? Namun, dia tidak menyuarakan pendapatnya saat pandangannya jatuh ke lumut. Alisnya berkerut. Lin Xiao, dari mana kamu mendapatkan lumut ini? Bab 25, Lumut Malam Cahaya Primordial. Lin Xiao berbalik dan melihat lumut yang ditunjuk Wenren Yu. Dia memiringkan kepalanya. Aku menemukannya di sebuah gua. Dia melanjutkan untuk menjelaskan tentang gua yang dia temukan di dalam sungai belum lama ini. Dia tidak lupa memberitahu bahwa pintu menuju terowongan ditutupi oleh bebatuan sambil terus menjelaskan tempat itu. Bukankah itu hanya Light Night Moss biasa? Lin Yun bertanya dengan bingung. Tidak, bukan. Di permukaan, memang terlihat seperti Light Night Moss biasa, tapi ini sebenarnya adalah Primordial Light Night Moss, jenis lumut yang sangat langka, jawab Wenren Yu. Wajahnya memerah karena kegembiraan saat dia membelai lapisan lumut. Sementara Light Night Moss adalah bahan yang berguna dan dapat digunakan untuk menggantikan cahaya, Primordial Light Night Moss bahkan lebih berharga.
Tidak perlu dikatakan bahwa mungkin ada pertumpahan darah hanya dengan memiliki materi ini. Lin Xiao mengedipkan matanya. Apakah itu baik? Bagus. Tentu saja, jawab Wen Renyu. Apakah kamu tahu bahwa Light Night Moss memiliki lebih dari 50 kegunaan dalam pengobatan dan racun? Ketika menggunakan Primordial Light Night Moss, efeknya bisa 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat. 3 kali lipat. Sekarang, Lin Yun tercengang. Dia tahu efek obatnya lebih baik daripada Lin Xiao, jadi dia mengerti apa yang dikatakan Wen Renyu. Matanya saat dia melihat Primordial Light Night Moss sekarang tampak seperti sedang melihat harta yang tak ternilai harganya. Wen Renyu mengangguk. Jika kamu merebus ini dan memakan Primordial Light Night Moss, itu dapat membantu tubuhmu menyerap Qi dengan lebih baik. Namun, kamu hanya dapat melakukan ini sekali sehari atau kamu akan memiliki terlalu banyak obat di tubuhmu yang terbuang sia-sia. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo rebus. Tunggu, kita kehabisan air. Aku akan mengambil lebih banyak. Melihat saudaranya berlari membawa ember, Lin Yun tertawa. Dia melihat ke Primordial Light Night Moss dan menaruh beberapa di telapak tangannya. Kalau nggak salah, ini juga bagus buat cleansing kan? Apa bisa membantu kondisiku? Wen Renyu mengerutkan alisnya lalu menggelengkan kepalanya. Sayangnya, tidak bisa. Kamu hanya akan merasa sedikit lebih sensitif setelah meminum obatnya. Begitu, sayang sekali. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Xiao untuk kembali sambil membawa ember berisi air. Lin Yun merebus semua Primordial Light Night Moss yang telah dikumpulkan Lin Xiao dan kemudian membaginya menjadi 3 mangkuk. Kau juga memberikannya padaku? Wen Renyu bertanya dengan heran. Lin Xiao mengangguk sepenuh hati. Tanpamu, aku tidak akan pernah tahu bahwa Primordial Light Night Moss ini sangat berharga. Minum saja. Apakah kamu tidak khawatir aku akan menusukmu dari belakang? Wen Renyu bertanya sekali lagi dengan nada ragu. Dia merunduk di rumah ini selama ini justru karena dia juga khawatir kedua saudaranya akan mencurigainya. Dia tidak punya tempat tujuan dan ini mungkin satu-satunya tempat dia bisa menjadi dirinya sendiri. Jika kamu ingin membunuh kami, kamu akan melakukannya. Dengan pengetahuanmu tentang herbal, kamu memiliki lebih dari satu kesempatan di masa lalu, kata Lin Xiao sambil tertawa. Dia mendorong mangkuk itu lebih dekat ke Wen Renyu. Minum saja. Saya akan mengumpulkan lebih banyak di masa depan ketika saya mengunjungi gua aneh itu lagi. Baiklah. Mengambil mangkuk, Wen Renyu diam-diam meminum air bersama dengan Primordial Light Night Moss. Dia bisa merasakan bahwa Qi mengalir ke dalam tubuhnya. Meskipun dia merawat tanaman berharga di Sekte Tai, dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengkonsumsinya sendiri. Lagi pula, dia tidak punya hak untuk melakukannya sebagai murid luar. Retakan, retakan. Perlahan, Wen Renyu membuka matanya. Dia melambaikan tangannya dengan ringan ketika dia menyadari bahwa tulangnya diperbarui. Dia telah berhasil mencapai peringkat 7 pelatihan tubuh dan akan memulai pelatihannya untuk membersihkan sumsum tulangnya. Untuk tahap ini, Primordial Light Night Moss ini pasti akan membantunya untuk maju lebih cepat lagi. Ah, kamu akhirnya maju, komentar Lin Xiao. Dia telah menghabiskan mangkuknya juga dan bisa merasakan gerakan samar Qi di dalam tubuhnya. Setelah mengarahkan mereka sebentar, dia harus berhenti karena tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Butuh waktu bagi tubuhnya untuk menyerap semuanya. Wen Renyu mengangguk. Terima kasih telah memberiku jamu. Tidak apa-apa. Memeriksa tubuhnya sendiri, Lin Xiao bisa merasakan bahwa dia juga semakin kuat. Dia tahu bahwa proses itu pasti akan memakan waktu karena setiap kemajuan membutuhkan persiapan dan langkah yang panjang. Namun, dia sudah sangat ingin bisa maju lagi. Jika dia bisa menjadi lebih kuat, dia akan bisa meninggalkan tempat ini dan tidak perlu lagi terikat dengan desa. Yang terpenting, dia bisa mendapatkan obat yang lebih berharga dan membantu saudaranya sembuh dari penyakitnya. Segera. Dia akan berlatih lebih keras untuk bisa tumbuh lebih kuat segera. Kultivasi selalu merupakan pertarungan sumber daya, tetapi itu tidak berarti bahwa bakat dan kerja keras tidak berperan. Lin Xiao tahu bahwa tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dia miliki, dia harus mendukung semuanya dengan kerja keras.
Lapisan kabut samar muncul di sekitar Lin Xiao sesaat ketika dia sedang berkultivasi tetapi menghilang sebelum ada yang bisa menyadarinya. Ayo istirahat dan kita akan berpesta besok. Iya kakak. Wen Renyu menggelengkan kepalanya ketika kedua bersaudara itu kembali ke percakapan mereka sebelumnya. Dia tidak akan bergabung dalam pesta besok karena dia tidak benar-benar ingin menunjukkan wajahnya kepada penduduk desa. Jika seseorang mengenalinya atau mempertanyakan dari mana asalnya, itu akan menjadi bencana. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.